Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Sehat. tapi ya gitu loh, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, ketua kelas boleh memimpin doanya ya. Dipersilahkan ketua kelasnya. Siapa? Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita absen dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Kartini, Hadir, Bu. Amel, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Vidya. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya berarti hari ini. Ya, Bu. Kita pada hari ini akan membahas teks cerpen ya. Sebelumnya itu kalian udah tahu teks cerpen itu apa? Belum, Bu. Oke, saya jelaskan ya. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Peserta didik agar siswa dapat menulis cerpen dengan memperhatikan struktur dan unsur cerpen yang tepat. Oke. Nah, apa sih teks cerpen itu? Pengertiannya itu, cerpen atau cerita pendek adalah salah satu bentuk prosa naratif yang memiliki alur cerita tunggal dan jumlah kata yang relatif pendek. Biasanya itu kurang dari 10.000 kata. Selanjutnya, di dalam cerpen itu ada ciri-ciri. Memiliki alur cerita yang sederhana, tokoh dalam cerpen terbatas, mengandung pesan moral atau amanat, gaya bahasa yang ringkas. Nah, di dalam cerpen juga ada unsur-unsurnya. Yang pertama itu ada tema. Temanya itu gagasan utama yang menjadi dasar cerita. Terus tokoh, karakter dalam cerita. Yang terakhir ada alur, urutan kejadian dalam cerita. Struktur cerpen memiliki abstrak, ringkasan awal cerita, orientasi pengenalan tokoh, latar dan situasi awal cerita. Komplikasi munculnya konflik dalam cerita. Struktur cerpen. Langkah-langkahnya selanjutnya ya. Menentukan tema dan pesan yang ingin disampaikan, menentukan tokoh, alur dan latar. Menyusun cerpen dengan bahasa yang menarik, melakukan revisi untuk peningkatan cerita. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Pertanyaannya itu, pernahkah kalian memiliki ide cerita seperti pengalaman pribadi yang ingin kalian sampaikan dalam bentuk tulisan? Ada yang ingin menjawabnya? Tadi pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya, pernahkah kalian memiliki ide cerita seperti pengalaman pribadi ingin kalian sampaikan dalam bentuk tulisan? Pernah nggak? Saya, Bu. Oke, silahkan Vidya. Pernah, menurut saya pernah. Saya punya ide cerita tentang sahabat yang tiba-tiba pindah sekolah tanpa pamit. Saya menuliskan cerita itu karena rasanya sedih dan bingung. Tapi saya sebelumnya sempat menulis. Saya ingin suatu hari bisa menulis cerita itu supaya orang lain juga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Bagus sekali idenya. Sekarang saya akan mengasih kalian berpikir. Nah, setelah berpikir, kalian menulis satu gagasan teks cerpen yang bisa jadi dari pengalaman pribadi kalian ataupun kalian mengarangnya sendiri. Saya kasih tugasnya itu 20 menit dari sekarang. Dikerjakan di buku catatan masing-masing ya. Suruh
Siapa tu? Dah Bu, kami dah selesai Bu. Nah, oke. Semuanya udah siap? Dah Bu. Kartini dah siap belum? Dah. Oke. Sekarang saya membagi kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok, yaitu berpasangan. Kelompoknya itu boleh kalian pilih atau saya yang pilih sendiri. Saya Bu. Oke, baik. Dah aku maju lagi. Jadi kalian berkelompok ini saya suruh diskusi dari pemikiran yang kalian buat tadi. Nah, terus kalian saling memberikan umpan balik dan ide pengembangan yang gagasan yang kalian tulis tadi gitu. Ya Bu. Setelah itu kalian memilih satu gagasan dari anggota kelompok kalian yang paling menarik untuk dikembangkan nanti ya. Ya Bu. Nah, waktunya itu saya beri 25 menit cukup ya? Cukup Bu. Oke, silahkan dari sekarang. Saya kira waktunya udah habis. Ya Bu. Ya Bu. Udah diskusi ya kalian Sudah Bu. semua. Oke, selanjutnya saya kasih tugas ya. Ya Bu. Tugas ini buat di sekolah atau PR Bu? Tugas kan nanti dari yang kalian karangkan tadi, gagasan tadi. Nah, terus kalian Jelaskan ya Bu. menentukan analisis unsurnya itu, tentukan seperti tokoh utamanya, latar, nilai moral, lalu ya, Bu. kesimpulan ceritanya. Baik, Bu. Kemudian kalian presentasikan ya. Ya Bu. Ya Bu. Nah, saya kasih waktu kalian 15 menit dari sekarang. Ya Bu. Ya. Dah siap Bu. Dah. Jauh lagi cepat. Dan. Waktunya sudah habis ya, Nana. Ya Bu. Kalian sudah selesai. Sudah. Oke. Sekarang kelompok siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Kita belum ya. Sebelah dulu nanti aja. Oke, silakan. Sebelah nanti aja tuh Bu. Lama mereka. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Izin Bu. Iya. Judul kami itu lonceng terakhir. Tokoh utama Raka dan siswa kelas 12 yang pendiam, penuh kenangan dan setia terhadap sahabat-sahabatnya. Latarnya itu di sekolah, kelas dan lapangan upacara. Waktu hari terakhir sekolah atau perpisahan, suasana haru relatif penuh kenangan. Nah, selanjutnya garis besar dari alur cerita kami, Raka dan teman-temannya menghadapi hari perpisahan sekolah. Ia teringat masa penuh canda dan suka duka selama sekolah. Di tengah acara, ia memberanikan diri menyampaikan terima kasih pada sahabat dan gurunya. Lonceng terakhir berbunyi menandai akhir masa sekolah dan awal perjalanan baru. Temanya yaitu persahabatan dan perpisahan di masa SMA. Nilai moral yang terkandung yaitu hargai waktu dan kebersamaan sebelum semuanya berakhir. Nah, kesimpulan dari cerita tersebut, cerita yang kami buat itu, kita ini mengingatkan kita bahwa masa SMA penuh kenangan yang tak akan pernah kembali, persahabatan yang tulus dan Keberanian untuk menghargai sesama. ada hal penting menjelang perpisahan dan kedewasaan. Sekian dari kami.
Terima kasih. Silakan duduk. Untuk kelompok. Oke. Terima kasih bagi kelompok yang sudah menampilkan di depan. Saya harap kalian memahami yang saya berikan tadi. Bu, sangat paham, Bu. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, adakah yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada, saya sudah mengerti. Baik, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita simpulkan ya semua dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar bersama tentang teks cerpen. Kita telah mengenali ciri-cirinya, memahami unsur-unsurnya, serta melihat bagaimana cerpen bisa menjadi cerminan kehidupan sehari-hari. Melalui cerpen, kita diajak untuk peka terhadap perasaan, pengalaman, dan nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Menulis dan membaca cerpen bukan sekedar tugas sekolah ya anak-anak, tapi juga sarana untuk melatih empati, imajinasi, dan kemampuan berpikir kritis kalian. Nah, saya bangga karena kalian sudah aktif berdiskusi dan menunjukkan minat yang besar. Terima kasih perhatiannya anak-anak dan partisipasi kalian hari ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar ya. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.